Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini yang akan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Biar kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong setiap kami yang tengah mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga kami benar-benar boleh memahaminya Tuhan oleh tuntunan Roh-Mu. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Selasa 20 September 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dunginin nasi Daud mamadok si Natan. Nunga merdusa audop pak jahuba." Jadi ini nasi Natan mamadok si Daud. Atong nunga disesa jahuba dusami. Dangbe mate angguho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat-sangat membenci dosa dan kejahatan. Dan Ia tidak akan pernah membiarkan manusia hidup di dalam dosa dan kejahatan. Dan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, dengan banyak cara Tuhan selalu mengingatkan manusia, umatnya untuk mengenal kejahatannya, menyadari kejahatannya, dosa-dosanya, dan meninggalkan dosa-dosanya, sehingga manusia, umatnya selalu bertobat dari setiap kejahatan yang dilakukannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah ya bagi kita manusia untuk mengakui setiap dosa atau kejahatan yang kita perbuat. Begitu banyak dari kita, ketika kita diingatkan, ditegur akan dosa kita, kesalahan yang kita perbuat, maka kita menjadi marah, kita tersinggung, dan kita mungkin saja membenci mereka yang berani mau terbuka untuk menegur kita
akan kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Sebagian orang mungkin mencoba untuk berdalih, mencoba untuk menutup-nutupi kesalahannya, kejahatan yang ia perbuat. Atau mungkin sebagian orang berupaya untuk membenarkan diri akan dosanya, kejahatannya. Membenarkan diri dan supaya dia tidak dianggap bersalah dengan apa yang benar-benar sebetulnya sudah sebuah kesalahan dan dosa yang dia lakukan tersebut. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menanggapi sebuah teguran dari orang-orang yang mau menegur kita akan dosa dan kesalahan kita dengan cara atau sikap seperti yang saya sebutkan tadi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyadari dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita tidak akan pernah menyesalinya. Dan kita tidak akan pernah berhenti melakukan dosa tersebut. Dan kita tidak akan pernah memperbaiki diri kita selama kita tidak memiliki sebuah kesadaran untuk mengakui, menyadari dosa atau kejahatan yang pernah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, lewat renungan hari ini kita mau belajar dari sikap Raja Daud ketika dia menerima teguran dari Nabi Natan. Tuhan menyuruh Nabi Natan untuk menegur Daud ketika Daud terjerumus dalam dosa, kejahatan, perselingkuhannya. Ketika ia mengambil Batseba sebagai istrinya, dengan kelicikannya dia mengatur segala sesuatunya sehingga Uria mati. Dan ketika Uria mati, suami dari Batseba tersebut, maka Daud merasa dia sudah bebas untuk mengambil Batseba sebagai istrinya. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mengetahui kelicikan, kejahatan, dosa yang dia perbuat tersebut. Tetapi Tuhan melihat segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan menyuruh hambanya, Nabi Natan, untuk mengingatkan Daud. Supaya jangan Daud sampai terus-menerus hidup di dalam dosanya. Tetapi supaya Daud mau menyadari dan kembali kepada Tuhan. Mengakui segala dosa-dosanya. Saudara-saudara sekalian, ketika Daud ditegur, Daud tidak marah kepada Nabi Natan. Meski dia adalah seorang raja, sebenarnya kalau dia mau, dia bisa lakukan banyak cara untuk menunjukkan kemarahannya kepada Natan. Daud juga tidak berdalih. Daud tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan, kejahatan yang dia perbuat. Tetapi dengan penuh kesadaran, Daud menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud sadar bahwa Allah Maha Tahu dan Allah melihat segala kejahatan yang telah dia lakukan. Meskipun tidak seorang manusia melihat dan mengetahui kejahatan yang dia perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Daud mengaku bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosanya. Dan ia tidak mati meskipun Daud harus menanggung konsekuensi dari dosa yang dia perbuat. Dia tetap harus menerima hukuman, namun bukan hukuman yang setimpal dengan dosa yang dia perbuat. Dia tidak mati karena Tuhan telah mengampuninya, tetapi dia harus menerima bahwa anak yang dilahirkan oleh Batseba itu harus mati. Itu sebagai salah satu konsekuensi yang harus dia tanggung akibat dari kesalahannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah begitu menghargai kerendahan hati kita, kemauan kita untuk
mau mengaku, menyadari setiap dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Allah memberi pengampunan dan selalu ada tersedia pengampunan bagi setiap orang yang mau datang mengakui dosanya dan menyesali dosanya dan mau mengubah setiap sikap perilaku kejahatan yang selama ini dia perbuat dan siap untuk hidup dibaharui seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan lagi kita mengeraskan hati kita. Jangan lagi kita berusaha untuk menutup-nutupi setiap dosa dan kejahatan yang kita perbuat atau yang pernah kita lakukan. Mari jangan lagi pernah berusaha untuk berdalih, berusaha untuk membenarkan diri atas setiap dosa dan kejahatan kita. Manusia bisa kita bohongi. Semuanya mungkin bisa kita tutup-tutupi di hadapan orang-orang di sekitar kita. Tetapi Allah yang Maha Tahu melihat segala sesuatunya, setiap hal yang kita perbuat, setiap dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu kita diajak untuk selalu siap menerima setiap teguran, setiap cara Tuhan untuk mengingatkan kita akan setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Dan Allah akan selalu dengan penuh cinta kasih menerima setiap orang-orang yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengaku dosanya dan mau untuk memperbaiki hidupnya, meninggalkan dosa-dosanya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, berhentilah untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan marilah kita setiap hari terus-menerus memberikan hidup kita dibaharui untuk mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami belajar Tuhan untuk dengan segala kerendahan hati kami mau mengaku di hadapan-Mu akan setiap dosa, kejahatan, pelanggaran yang kami perbuat. Dan biarlah Tuhan, setiap cara-Mu untuk mengingatkan kami, menegur kami boleh respon itu dengan kerendahan hati untuk mau tunduk sujud di hadapan-Mu dan memberikan hidup kami Tuhan untuk Engkau baharui. Terima kasih Bapa, kami tahu hidup kami tidak layak di hadapan-Mu karena setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Tapi kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa mau memberikan kesempatan, pengampunan bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan, biar kami boleh hidup dengan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menghindarkan diri kami dari segala bentuk kejahatan, dan kami boleh belajar hidup benar di hadapan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari terus hidup berjalan bersama Tuhan di dalam kebenarannya. Dan ketika kita mungkin jatuh ke dalam dosa, tetaplah ingat untuk terus mengaku itu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.